Udah selarut ini, bingung mau ngapain. Cek HP lah. Teman-teman pada nongkrong, gabung lah. Malam-malam begini bagusnya kita buat video Pak. Iya, tapi kita masih kurang 10 orang. Udah, tunggu aja siapa tahu ada yang lewat. Bang. Mau kemana Bang? Itu lihat di grup itu teman-teman pada nongkrong. Lalu saya habis kerja nggak ada tujuan lagi, mending ikut nongkrong. Udahlah, buat video aja sama kita Bang. Ayo, malah. Mau buat video apa ini? Atau sekalian aja buat video podcast untuk cari tahu tujuan mereka masuk Ikor itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BBS, Bincang-bincang santai. Di sini saya ingin mewawancarai teman-teman dari jurusan ilmu keolahragaan tentang alasan mereka memilih jurusan ilmu keolahragaan. Untuk lebih lanjut, saksikan keseruan kami. Oke teman-teman, di sini saya akan menanyakan pada teman-teman ini alasan teman-teman untuk masuk jurusan Ikor itu. Bentar Bang. Kenapa tiba-tiba arahnya ke sana Bang? Ya, di sini saya pribadi jurusan Ikor. Jadi saya ingin mencari tahu pandangan dari teman-teman. Kenapa sampai bisa memilih jurusan keluarga? Apakah sama dengan saya atau kita itu berbeda-beda? Pasti punya alasan ya. Ya. Nah, kalau dari Anda sendiri, Iya, kalau dari Anda sendiri bagaimana Bang? Ya kalau menurut saya begini, kenapa harus ikut? Ya, sementara jurusan lain ada. Karena begini basicnya kan kita orang ini pemain bola. Dari kampung ke kampung. Masuk. Untuk lebih mendalami olahraga jadi orang ikut. Iya Bang? ya sesuai. Kalau dari Anda sendiri? Kalau dari saya mungkin karena bisa dilihat di tahun ini jurusan Ikor ini masih sangat minim. Ya pas. Kalau juga. Jadi mungkin kebetulan jadi saya masuk di jurusan Ikor di Muhammadiyah ini. Pada Anda sendiri? Ya kalau dari saya sih karena berhubung sekarang ini di era digital ya. Jadi anak-anak remaja sekarang ini atau yang biasa dibilang Gen Z dan milenial, mereka tuh lebih sering berdiam diri di rumah ya, makanya salah satu cara supaya kita terus beraktivitas di luar itu dengan salah satunya harus masuk Ikor sih. Kalau dari saya begitu. Kalau dari Anda sendiri bagaimana? Ya di sini saya punya basic lain, tapi saya tidak terlalu minati. Jadi saya ingin lebih mengembangkan bakat saya di olahraga ini, makanya saya lebih mendalami ilmu keolahragaan ini. Makanya saya pilih jurusan ilmu keolahragaan. Dari Anda sendiri seperti apa? Ya kalau dari saya sendiri karena ini kan olahraganya ekor. Jadi saya memilih ini karena jadi ini masuk ke bidang politik dibandingkan saya mau masuk. Tapi bukan berarti nih kor ini tidak bisa tentu. Ini kor ini semua bisa cabangnya. Yang terlibat di olahraga ekor. Tapi kalau khususnya lebih mendalam dia lebih ke bidang politik. Jadi saya ingin terlibat dalam bidang politik. Oh ada tentang manajemen olahraga itu? Iya. Oke, masuk. Anda lebih condong ke sana ya. Ya. Setelah Anda sudah tergabung di jurusan ilmu keolahragaan, bagaimana pandangan Anda tentang jurusan ilmu keolahragaan itu? Apakah sesuai dengan yang Anda pikirkan? Kalau menurut saya sesuai.
karena banyak materi-materi yang kita dapat itu dia bukan hanya tentang olahraga, tapi ada tentang bagaimana kita memahami kondisi fisik, anatomi, bagian-bagian tubuh manusia. Oke, itu kan alasan teman-teman. Jadi dari sebelum kalian masuk ilmu program itu, mungkin teman-teman itu berekspektasi ilmu keluarga ini seperti apa? Setelah kalian sudah bergabung, apakah sesuai ekspektasi kalian? Kalau dari pendapat Anda seperti apa itu? Ya, kalau dari saya sih, pendapat saya awalnya itu ya, pikiran saya itu ya terkadang cuma apa ya, kayak praktek misalnya seperti itu, tuh kayak renang toh Yang di lapangan. ya kayak cuma orang-orang lapangan. Ternyata Iya, kita sudah berekspektasi seperti itu, tapi ya terkadang berbeda juga dengan ekspektasi kita. Jadi sesuai, apakah ekspektasi Anggi juga begitu? Ya kalau kita sih sesuai, karena itu kan olahraga ikon. Nah, jadi yang kita masuki itu bisa di Olahraga. seluruh olahraga mana saja, dan juga pekerjaannya bisa di apa saja. Jadi profilnya ilmu olahraga ini bukan cuma jadi seorang guru ya, Iya. tapi banyak ya. Iya, Profil banyak. kita. Cabang-cabang yang bisa di Ya, jadi banyak kan. Jadi mungkin ekspektasi kita keseluruhan itu sama. sama ya. Jadi, kurang lebih sama gitu. ya, Karena yang sebagaimana yang kita ketahui itu Ya. bahwa ini ikor, Ya. otomatis ini kebanyakan mata kuliahnya di luar lapangan semua. jadi alasan saya juga pun sama dengan Anda. Kayak ekspektasi saya itu ilmu keluarga itu hanya banyak di lapangan kita bermain. Iya. Tapi ternyata ada juga yang mempelajari bukan hanya tentang di lapangan, Ya, setuju. sampai ke fisiknya kita, memahami atletnya bagaimana. Jadi profil kita juga itu banyak, bisa jadi seorang pelatih. Ya. Jadi Bisa jadi seorang itu bukan lagi kayak jadi penyesalan buat saya. Setelah saya tahu itu bukan lagi penyesalan. Iya. Justru itu yang saya banggakan, karena profil saya itu bukan cuma bekerja di guru olahraga, tapi bisa jadi pelatih. Seorang konsultan. Ya, Orang pejabat pun bisa. Ya, bisa. Iya. sesuai. Salah satunya kan Ya, karena kan di dalam olahraga itu ada manajemen olahraga. Iya. Ya, penganalisis handal. yes. Apalagi bola kaki, Ya. yang kita ketahui. Apalagi itu bola kaki itu paling banyak diminati. Iya. Apalagi sekarang lagi booming Piala Dunia. Ya. Ayam Anda apa? Kalau saya ini Jagoan. jagoan saya di Piala Dunia ini ya jelas Portugal. Kalau dari Anda apa? Kalau saya tidak ada negara-negara itu. Berarti hanya ini Menonton. penikmat saja. Penikmat. Cuma olahraga sepak bola saja. Ya kalau Anda sendiri, Ya kebetulan saya suka timnas Spanyol. Oh, kalau saya sendiri Jepang, Brazil. Iya. nah, setelah kalian ketahui ilmu olahraga ini sampai ke dalamnya, adakah faktor yang menghambat kalian untuk lebih memahami olahraga tersebut? Ya, kalau dari diri saya pribadi, kayaknya tidak ada. Jadi hampir dari keseluruhan aspek itu sudah bisa memenuhi Ya, keinginan Anda sebagai calon yang ingin kalian masuk di pelatih, bahkan atlet pun sesuai dengan ekspektasi Anda. Apa yang ada di dalam ilmu olahraga sesuai ekspektasi. Dan Anda sendiri seperti apa? Saya kira alasannya sama, kurang lebih sama. Itu saja dari segi sarana prasarana, fasilitas gitu, no? Memang ada sebagian sudah memadai, sebagian ya. Tapi yang lain kan memang lagi sementara proses pembangunan. Perencanaan sudah ada itu pembangunan. ya, pergerakannya belum ada. Mungkin itu masalah faktor jurusan ini baru ada. Iya. Ya, Karena jurusan Karena kita ya masih baru. masih baru ya. Ya kita baru berapa angkatannya? 6. Kebetulan baru ada. Ya, baru 6 tahun. 6 tahun, jadi masih masa proses Iya. supaya ikor ini lebih memadai lagi. Mungkin itu salah satu faktor. Dari jurusan ini, dari pandangan teman-teman ini, ilmu keluarga, ada tidak
olahraga yang aktif di kampus ini? Ada. Salah satu contohnya kayak volleyball. Setiap sore kan banyak teman-teman yang main basket. Ya, di bidang bela diri juga ada seperti yang kita saksikan setiap hari di kampus, yaitu karate dan juga silat. Jadi mungkin kalau peminatnya olahraga ini banyak, Ya. tambah lagi sekarang itu kan di Unggul itu ada program berasrama. Ya. Jadi kita juga itu ada mengadakan agenda soft skill. Ya. Jadi bisa banyak yang kita pelajari. Iya. Ya. Dan kita juga sebagai prodi olahraga, kita akan terjun di bidang asrama itu. Nah ini soft skill ini mungkin termasuk juga olahraga. Jadi adakah peran dari teman-teman sebagai anak ilmu olahraga itu bergerak di asrama itu sebagai di bidang soft skillnya itu? Apakah ada peran dari teman-teman ilmu olahraga? Ya ada, kalau kita itu ada ya. Dari tamu volleyball, basket, itu akan diajarkan ke teman-teman asrama. Ya, betul. Tapak suci pun ada dari teman-teman yang sebagai anggota tapak suci. Ada, kalau dari ikon itu ada beberapa teman yang atlet di tapak suci. Tapak suci, volleyball juga ada, terus sepak takraw ada beberapa, badminton ada juga. Sepak bola apalagi ya? Sepak bola. Lalu saya sebelum masuk Unggul ini, saya mencari tahu dulu apa ini gitu. Ternyata ada yang cuma mengaku kayak yang ada saja itu dosen-dosen di IKOR itu kebanyakan dosen muda. Ya, Apakah nyatanya seperti itu? Dari saya sendiri saya lihat ya dosen-dosen di IKOR itu dosen-dosen muda. Bahkan dosennya itu punya lisensi masing-masing. Ada yang lisensinya wasit sepak bola, iya. dari mini soccer, futsal, itu punya lisensi masing-masing. Ya, dan menurut saya juga itu dosen di IKOR itu kayak satu raga yang dipisah untuk dipaksa untuk menyatu. Kayak dari dosen kita yang satu kan ada yang lebih dominan di anatomi, Ya, yang satu lagi fisiknya ya lebih Fisik. utamakan di fisik, yang satu ada di pelatihan. Bagian di bagian analisis. Iya betul. Jadi dosen di ilmu keolahragaan ini tidak semuanya semata-mata tentang olahraga. Ya, Nah, Sebenarnya ada juga yang betul. lebih ke memahami tentang organ tubuh sampai ke tulang-tulang itu. ya. Ada dosen bagian anatomi. Lalu di ilmu keolahragaan ini, kan ini berbuat tentang olahraga. Ya. Apakah sudah ada event yang kita buat untuk ilmu keolahragaan ini?